Iya, selamat malam semuanya. Nah, Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, malam hari ini di Bandung dari sore tadi hujan. Alhamdulillah malam hari ini udah agak berhenti hujannya. Tapi dinginnya masih ya. Dinginnya masih, tapi alhamdulillah malam hari ini mudah-mudahan kita bisa hangatkan suasana malam hari ini dengan kebersamaan kita di webinar kita pada malam hari ini bersama HCR.id. Oke, saya ucapkan teman-teman. ada nge-lag Om Prima dan kelihatannya kalau di saya sih nge-freeze ya. Oh, dan agak nge-lag ya? Sebentar. Teh Deti gimana, aman kelihatannya Om Prima apa gimana? Sama nge-lag juga Kang, ini lagi nge-freeze nih. Oke. Ya. So, Ya, boleh dilanjutkan sama Deti? Ya. oke. Terima kasih teman-teman yang udah join malam hari ini. Wah, ini sudah lumayan ramai gitu ya. Benar tadi kata Kang Prima, malam ini kalau di cuaca di Bandung dingin dan mari kita hangatkan malam ini dengan nge-zoom bareng gitu ya. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa gitu ya. Kalau mungkin dari beberapa yang hadir di sini ada yang udah rutin gitu ya ngikutin free class yang HCR ID adakan gitu dan ini mungkin Kang Hari kita udah libur ngadain free class tuh udah lumayan lama gitu ya. Dan ini happy banget bisa kembali berjumpa dengan teman-teman semuanya. Tuh barusan ada eh Bu Reni, Kak Reni kalau aku biasa panggilnya. Ada Kak Reni yang barusan on kamera tuh ngasih lope-lope, Masya Allah. Ada juga teman-teman yang udah on cam mau menyapa dulu. Ada Kak Yudi. Kak Yudi, halo. Oh, Kang Tuh, Yud. udah terlihat senyumnya. Ada Kak Akmal Biki. Wah, Kak Akmal, salam kenal. Ini kayaknya wajah-wajah baru terlihat nih. Ada Uda Opik, kayaknya dari Padang gitu. Karena namanya Uda, mungkinkah dari Padang. Ada teman-teman yang lain juga. Oh, ada Pak Ahmad Robert. Ini kayaknya dari Pama, Kang. Masya Allah, peserta Wah. ini ada yang join juga. Wah, karena kita sebar undangan dan info free class ini ke semua alumni dan semua teman-teman yang pernah bareng sama HCR juga Kang Pur gitu ya. Jadi malam ini kita bisa silaturahmi bareng. Happy banget. Tidak akan menyapa satu-satu semuanya, tapi mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan ready gitu ya untuk belajar bareng malam ini gitu ya di sela-sela teman-teman setelah beraktivitas gitu ya seharian penuh dan malam ini kita kasih booster gitu ya materi yang insya Allah akan dipaparkan oleh Kang Hari juga Kang Pur gitu. Tadi Kang Primanya menghilang dan belum kembali gitu. Eh Sebelum memulai, karena ini juga udah lumayan 19.41 ya, biar kita mulai tidak terlalu malam. Ya. Teman-teman, boleh kita awali eh, free class malam ini dengan berdoa dulu bersama-sama. Semoga free class malam ini berjalan dengan lancar dan semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dan aplikasikan nanti di kehidupan sehari-hari ataupun nanti di pekerjaan dan aktivitasnya gitu. Berdoa menurut kepercayaannya dipersilahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin ini langsung panggungnya akan saya serahkan kepada Kang Hari dulu sepertinya ya. Kang Hari sudah standby? Standby, insya Ya, Allah Kang Hari bisa silakan. terdengar jelas, Dad, suaranya? Jelas banget Kang, hayu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Ada sekarang berapa orang ini ya yang ada ya, Det ya?
Ada Eh, 38 mungkin Kang, jadi sekitar 35 orang nih malam ini. 35 orang di luar kita ya, di luar kita bertiga, dan Kamprima 34 orang dari Tuh. seluruh Indonesia, insya Allah. Ada wajah yang lama banget udah nggak ketemu, terus sekarang ketemu lagi nih Mas Biki nih. Selamat datang bro, salam kangen banget sama dirimu, luar biasa. So, teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan sharing-sharing ringan, tapi Emang tidak dapat pakai kamera. mengajak Anda bukan untuk sebagai hanya jadi pendengar, tapi juga jadi kontributor. Kenapa? Karena riset tentang antar generasi, terutama riset tentang Gen Z kekinian ini masih sangat sedikit di Indonesia, how to-nya masih sedikit, meskipun buktinya udah berseliweran di mana-mana. Nah, kita ingin kemudian generasi-generasi yang kemudian menjadi workforce, angkatan kerja tahun-tahun ini tuh menjadi angkatan kerja yang padu, bisa mencapai visi, bisa mencapai misinya. Perusahaan bisa mencapai personal life goals-nya dari individual perusahaan. So, teman-teman semuanya, mari kita mulai. Oke. Malam ini kita akan berbicara tentang membangun jembatan komunikasi antar generasi. Diawali dengan ini, guys. For things to keep in mind when you hear about Gen Z, millennials, Gen X, or boomers, or other generations. Ini adalah 4 hal yang penting banget kita simpan di kepala kita jaga di kepala kita ketika kita mendengar lintas generasi. Yang pertama, ini dibuatnya oleh Michael Dimok ya. Michael Dimok ini adalah Pew Research Center. Dia direktur Pew Research Center yang kalau teman-teman cari itu, dari mana sih istilah Gen Z itu? Dari mana sih istilah milenial itu? Siapa sih yang awal-awal asalnya itu Michael Dimox dan kawan-kawan. Teman-teman, Michael Dimox sendiri berbicara kayak gini. Generational categories are not scientifically defined. Jadi, si generational kategori-kategori atau label-label generasi ini secara saintifik tidak ada yang kemudian mendefinisikannya menjadi sebuah definisi yang mutlak gitu. Banyak psikolog yang kemudian menjelaskan perbedaan-perbedaan manusia-manusia atau orang-orang yang lahir tahun 60 sampai 70, 7 sampai 80, 70 sampai 80 seperti saya disebutnya naif scientist dan lain-lain. Itu ada, tetapi untuk generasi ini, millennials, Gen X, Gen Y, baby boomers, scientifically divine itu sebetulnya tidak secara saintifik mutlak dari tahun sekian sampai sekian. Range-nya ada, tapi mutlak dari tahun sekian itu nggak ada. Sehingga banyak banget nih Kang Pur yang kemudian jadi tersinggung. Lahirnya tahun 80 bulan Januari. Dimasukinnya, lahirnya bulan Desember 1979. Dimasukinnya tuh Gen X. Padahal kan gue bisa aja tuh masuk ke Gen Y gitu ya. Tersinggung disebutnya generasi lebih tua. Padahal aku tanggal 31 Desember lahirnya juga ya. Tenang, tidak scientifically defined seperti itu. Yang kedua, teman-teman, generational labels can lead into stereotypes and oversimplifications. Kita ini banyak banget nih yang kemudian jadinya stereotyping. Terlebih-lebih sekarang kepada Gen Z. Padahal stereotyping itu udah ada dari zaman baby boomers kepada kami, Gen X. Dari Gen X kepada milenial, dari milenial kepada Gen Z. Cuma sekarang itu ke blow up banget karena apa? Karena adanya media sosial. Jadinya multimedia dan media sosial ini ngeblow up-nya luar biasa banget sehingga kayaknya kok Gen Z yang jadi bulan-bulanan. Padahal stereotyping itu udah ada. Dan kita nggak stereotyping lagi. Dan juga bahkan jangan oversimplification. Oversimplification itu kayak gini teman-teman. Saya sebagai seorang self-development practitioner, praktisi self-development, dulu itu anti banget sama labeling generasi. Ketika generasi saya mencap generasi selanjutnya, yaitu millennials yang kayaknya lebih manja gitu, saya pikir enggak, millennials yang kerja bareng sama saya itu orang-orang yang tangguh, orang-orang yang luar biasa. Jadi udahlah, jangan mikir-mikirin banget yang kayak begini. Tapi ternyata seperti apa
lingkungan di mana generasi itu dibesarkan ternyata ngefek banget emang. Ada beda, different folks, different stroke. Beda orang, beda gaya. Bukan cuma beda orang, beda gaya, tapi juga beda generasi, beda gaya komunikasi. Nah, jangan sampai oversimplification karena ini benar-benar ada, tapi juga jangan stereotyping yang kemudian kita mengeneralisir bahwa semua Gen Z seperti itu adanya. Selalu ada kok outliners, orang-orang yang berbeda di antara yang kebanyakan. Oke, yang ketiga adalah diskusi tentang generasi ini lebih sering fokus kepada perbedaan, tapi melupakan similarity. Malam hari ini, insya Allah saya dan Krampur pengen tidak meniadakan perbedaan, perbedaan pasti ada, tapi juga mencari similarity. That's why judulnya adalah membangun jembatan komunikasi antar generasi. And the last one, people change over time. Orang-orang itu berubah kok. Generasi yang saya dulu sebut tuh, yang saya stereotype adalah millennials itu manja-manja. Enggak kok, millennials enggak manja-manja. Sekarang millennials itu jadi orang-orang yang strong, jadi orang-orang yang kuat, jadi orang-orang yang pemegang panji perusahaan. 35% angkatan kerja sekarang millennials. Gitu teman-teman. So, yang 4 hal ini apa bisa setujui dulu? Silahkan di chat. Are you agree with this? Do you agree with this? Boleh Setuju? share di kolom chat, setuju atau tidak? Oh, Sepakat cenakang tuh. sepakat. Oke. Setuju, 7777. Aduh, ini TIIN ikutan menimba ilmu dari guru-guru terbaik. Masya Allah. Ya Padahal beliau Allah. adalah salah satu orang guru terbaik ini ya. Setuju, Mm-mm. 777777. Ya. Beda kalau anak Gen Z. Setuju. Iya ya. Ya, Tuh. kelihatannya. Ya, Sapanuju Kak Del. Coba itu gen apa tuh Kak Del ya? Wajahnya Gen Z banget ini Kak Del ini. Wajahnya Gen Z banget. Tapi kalau Sapanuju kayaknya Gen Z yang Suna banget ini ya. Oke, thank you. Dan kalau kita setuju, mari kita masuk ke yang berikutnya. Teman-teman, ini sekedar mengingatkan kembali karena setelah ini nanti akan ada kuis sedikit. Siapkan handphone Anda. John Hopkins University published on November 17, 2022. Ini berarti yang kekinian risetnya ya. Menyebutkan baby boomers itu yang lahir 1946 sampai 64 dibesarkan setelah World War II, Perang Dunia Kedua, resource limited society, nggak begitu banyak aksesnya terhadap dunia. Mereka adalah orang-orang yang fokus kepada pekerjaan, konservatif, dan sangat kompetitif banget karena sedang mengejar kesempatan dari kebangkitan Perang Dunia Kedua. Sampai sekarang mereka masih ada 25% today workforce. Jadi sudah semakin sedikit banget. Ini generasi saya nih, Om Hari, 1965 sampai 1980. Dibesarkan setelah, tentu saja setelah perang, tetapi teknologi secara society itu tuh baru baru berkembang. Jadi masih ngalamin kaset digulung, ya, dan juga ngalamin disk, ngalamin hard disk, disk apa tuh namanya, soft, ya kayak gitu-gitu ya. Komputer sudah mulai ada dan mulai. Yang jadi tujuan kami biasanya adalah work-life balance, independent, dan materialistik karena lagi ngumpulin pada saat itu. Dan sekarang ada di 33% today workforce. Gen Y ini adalah adik-adik dan akang-akang, teteh-teteh yang sekarang menguasai dunia pekerjaan. Leader now yang raising the future leader. Berkembang, bertumbuh di perekonomian yang cenderung stabil dan teknologi sudah semakin advance. Lantas mereka adalah orang-orang yang bertanya perusahaan ini mau dibawa kemana sih? Sekaligus juga fleksibel dan growth oriented. 35% of today workforce. Sahabat-sahabat semuanya, and this is the future leader. Yes. Gen Z disebutnya. 1977, 2010, berarti sekarang itu 27 tahun ke bawah.
dibesarkan sangat di era yang sangat digitalisasi yang luar biasa. Orang-orang yang perekonomian dibesarkan dengan ekonomi yang sangat fluctuating yang sangat luar biasa juga. Teman-teman semuanya ini adik-adik yang terlahir karena orang tuanya stres di zaman Krismon, nggak ada kerjaan, maka membuatlah mereka dan mereka lahir tahun 97 ke sini. Communication-nya sangat komunikatif, open, diverse, siap berbeda, juga kolaboratif. Ini yang luar biasa. Baru 5% of today's workforce. So, teman-teman semuanya, ini adalah gambaran generasi yang kita punya di dunia kerja kita. Sekarang, Anda boleh keep in your mind tentang generasi ini, boleh di screen capture tentang generasi ini. Ada pertanyaan nih dari Teh Deti yang akan di-sharingkan lewat Boleh. Twitter. Silakan Teh Deti. Siap, Kang Hari. Terima kasih. Teman-teman boleh standby handphonenya gitu ya. Sesaat lagi saya akan share. Kita main Mentimeter. Mentimeter setitik gitu ya. Eh, Sebentar. Silakan. Apakah sudah nampak di layar? Oke, sip. Nah, teman-teman silahkan join di menti.com. Nah, lantas masukkan kode 38108180. Nah, di sini ada satu pertanyaan pertama. Pertanyaan Mhm. pertama adalah, apa yang menjadi masalah terbesar yang Anda rasakan ketika belajar dengan lintas generasi di tempat kerja Anda? Itu boleh diketikkan. Hmm, apa menurut Anda yang menjadi masalah terbesar? Gitu. Masuknya ke menti.com, buka dulu browser, lantas ketik menti.com, lalu masukkan kode 38108180. Kepentingan, cenah tuh, udah langsung muncul paling besar. Lalu lanjut, yuk. Ada lagi dari teman-teman yang lainnya, ada berapa orang nih Kang Hari yang hadir? Wah, ada 50. Ya, sudah 51 orang. Thank you untuk yang teman-teman yang sudah hadir. 51 orang. Nggak Oke. nyangka sebetulnya ya, di malam libur ini 51 masih bisa berkumpul. Ini luar biasa. Ya, keren banget. Beda cara pandang. Oh, ternyata tadi tuh agak loading, Kang Hari. Lagi mencerna Nah, dulu si mentinya. oke. So, teman-teman semuanya silakan join di menti.com. Mentimeter gitu ya, tulis nanti di search engine Anda. Terus kemudian Anda masukkan PIN 18180. 38108180. Oke. Apa yang yang menjadi masalah terbesar yang Anda rasakan ketika Anda bekerja dengan lintas generasi di tempat kerja Anda? Mangga, baru 7 Oke. respon nih dari 50 orang. Mm-mm. Digituin, beda cara pandang, beda persepsi, dibiarin telat. Sedih, sedih banget dibiarin, Kang. Pengen menang Yoi, sendiri, cina. tetap Tata berkomunikasi, bahasa. tetap bahasa. Oke. Mm. 12 respons, kita tunggu sampai 15 respons. Thank you, kita tunggu sampai 20. Boleh, Beda boleh. komunikasi, beda cara pandang, beda budaya, beda kebiasaan komunikasi. Mm. Oke, Kayaknya sip. suara terbanyak tuh ada di komunikasi ya Kang ya, dan Tata tepat sekali bahasa. teman-teman hadir di sini Benar, karena akan Dan. kita gali gitu ya, gimana sih Yes. caranya untuk membangun jembatan komunikasi antar generasi ini. Oke, udah mulai bertambah lagi, beda budaya, beda persepsi. Terus apa Heeh. lagi Cina? Oh, 22 Respect. respons. Baik. Mm-mm. Terima kasih teman-teman semuanya dan komunikasi jadi yang terbesar sampai saat ini dari Mm. jawaban 25 responsis. Terima kasih sudah merespons. Oke, dan sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Selanjutnya. Yuk, pertanyaan yang kedua. Oke. Anywhere? Yes. Nih, udah muncul ya. Pertanyaan kedua adalah komunikasi seperti apa yang Anda harapkan ketika Anda bekerja dengan lintas generasi di tempat kerja Anda gitu. Tadi kan Yap. suara terbanyak tuh komunikasi katanya ya Kang ya. Nah, sekarang
Pertanyaan selanjutnya adalah komunikasi seperti apa sih yang diharapkan ketika bekerja di. Oh ini nih udah muncul face to face, cina. Terus ada lagi. Pengen yang jelas. Nah, jelas tuh kayak gimana? Oh, asertif, cina Kang. Wow. Pengen yang apa lagi tuh? Asertif ada dua nih. Terus efektif, Efektif. saling memahami, bisa saling mengerti. Komunikasi dua arah. Barengan tuh, sehati banget. Saling Komunikasi dua memahami, arah ya. mm-mm, saling respect, cina. Simpel menginti. Bener gitu menginti gitu, simpel. Oh, simpel menginti gitu ya. Apalagi. Komunikasi bisa saling mengerti. Dong. Ada lagi. Ayo, ayo diketik lagi, diketik lagi. Pengen yang kompak, cina komunikasinya. To the point. Jangan banyak babi bu, langsung aja. Pengennya apa, harus kayak gimana. Gitu mungkin ya. Pengen lancar, Oke. pengen apa lagi? Udah 26 yang Dua respon. puluh enam. Terima kasih dari 50. Kalau ditungguin sampai 50 nanti bisa agak lama ya. Iya, Teman-teman yang berbahagia, dia biarkan aja dulu ini berjalan. It's okay. siap. So, gini teman-teman, kenapa kemudian saya memberikan dua pertanyaan ini? Yang pertama adalah kemarin itu kami baru saja mengadakan online juga dengan ODID, HR Lingkar ITB, Lingkar HR ITB dan HR Millennials. ODID adalah sebuah komunitas organization development yang ada di Indonesia. 140 orang berkumpul dan pertanyaan saya masih sama karena kita pengen meriset sebetulnya ada kendala apa yang ingin kita jadikan kendala itu punya solusi bersama-sama. Jawaban yang paling pertama adalah komunikasi. Itu yang paling gede banget yang dirasakan jadi common pain buat teman-teman yang ikutan kemarin 140 orang itu. So, belum dilanjutkan komunikasi yang seperti apa sih sebetulnya yang diharapkan. Makanya ada pertanyaan yang kedua sekarang, komunikasi seperti apa yang Anda harapkan ketika Anda bekerja di lintas generasi di tempat kerja Anda. Yang unik dari kemarin itu adalah, dari sesi kemarin itu adalah, kami kemudian kita HR.id kemudian mengcluster Gen X kumpul dengan Gen X, Gen Y, si tahun 80 sampai 97, kumpul dengan teman-temannya, 97 ke sini, kumpul 2010, kumpul dengan rekan-rekannya. Dan yang unik teman-teman semuanya adalah kemudian muncul kesadaran di situ itu, di setiap cluster itu, di setiap breakout room itu muncul kesadaran. Kita perlu menjadi jembatan komunikasi lintas generasi. Nggak menunggu dulu, karena ada nih Gen Y, kemudian dia bercerita kan setelah di breakout room itu, dia bercerita. Setelah dia bercerita panjang lebar tentang apa problemnya dan dia ingin dibagaimanakan oleh Gen X dan Gen Z-nya, Gen Y itu bercerita, saya pengen Mbok Yao Gen X itu bicaranya lebih jelas, mau ngajarin kami yang muda-muda tentang task knowledge, tentang knowledge yang nggak diajarin di training, knowledge yang hanya dimiliki oleh atasan-atasanku yang Gen X. Itu kata Gen Y ke Gen X. Gen Y pengen si Gen Z kayak gimana? Gen Z lebih terbuka, lebih mau diajarin. Gen Y kepada Gen Y apa yang diharapkan? Saya perlu deh, saya duluan yang jadi jembatan antar generasi itu. Gen X ketika ditanya, Gen Z, Gen Y pengen kayak gimana? Gen Y pengen lebih bisa memanage dirinya karena mereka sudah menjadi role model, jadi pengen mandiri banget. Gen X pengen Gen Y kemudian bisa membina future leader-nya karena Gen X merasa ada dua jeda tangga yang perlu dilewati dan itu terlalu panjang kalau langsung masuk ke Gen Z gitu ya. Apa yang diharapkan dari Gen X ke Gen X? Yang diharapkannya ada satu keluar. Harusnya kamilah yang menjadi jembatan komunikasi antar generasi itu. Gen Z pun demikian, apa yang diharapkan dari Gen Y, dari Gen X. Mereka menuliskan,
Tapi ujungnya uniknya lagi, Kang Pur dan Teh Deti dan teman-teman semuanya, uniknya lagi ada kesadaran. Harusnya kamilah yang memulai jadi generasi, jadi jembatan antar generasi. Kemarin masih belum fokus ke komunikasi. Malam hari ini kita ngebahas dulu nih satu hal yang ini tuh menjadi isu besar banget, yaitu komunikasi. Perlu seperti apa kemudian komunikasi itu terjadi. Dan kalau ia ada kesadaran, tiap-tiap generasi untuk bisa jadi jembatan, harus seperti apa sih? Kita ini yang sadar menjadi jembatan dari generasi kita masing-masing ke generasi yang di atas atau di bawah kita. Dan malam hari ini, teman-teman, untuk itu kita menghadirkan nih seorang pakar komunikasi. Beliau adalah seorang coach di neurosemantik, sahabat-sahabat semuanya, dan emang kemana-mana beliau itu selalu membawa komunikasi ini menjadi master dari karyanya beliau. Jadi, terima kasih untuk sudah merespon pertanyaan demi pertanyaan. Sekarang saatnya mari kita belajar. Untuk yang sadar aja nih, yuk kita jadikan diri kita jembatan komunikasi antar generasi, belajar ke Kampur. Silakan Tedet diperkenalkan Kampurnya. Mantap. Siap, terima kasih Kang Hari. Oke teman-teman, kalau yang tadi baru join gitu ya, malam ini bukan hanya Kang Hari gitu ya, yang akan membersamai kita. Selanjutnya ada Kang Purnama atau nama lengkapnya Purnama Priyatna gitu ya Kang ya. Benda Khawatir. pisannya. eh Tadi udah sempat apa disampaikan juga sedikit sama Kang Hari gitu ya. Beliau adalah seorang eh, cek cek Seorang kapiten. Halo Ded, masih Lanjut aja langsung komunikasi. ya. Aku khawatirnya freeze ya cek. Kang Ari. Iya Kang Punten, sepertinya aku barusan diculik alien. Ini udah masuk lagi. Oke, eh Beliau adalah neurosemantik. Sebentar. trainers. Ah, Neurosemantic trainer gitu ya. Beliau sudah membersamai corporate gitu ya, juga mengadakan training terkait komunikasi gitu. Dan malam ini eh, kita akan belajar bareng gitu ya, dari ilmu neurosemantik tuh kayak gimana sih untuk membangun jembatan komunikasi antar generasi ini. Gitu, Kang Pur, silahkan. Hatur nuhun, kamsahamnidah, jazakillah. Masya Kasih Allah. aplaus dulu untuk Teh Deti. Terima kasih, Mangga Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hari, terima kasih HCR, terima kasih Teh Deti, Kang Prima, dan juga teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Semoga apa yang kita lakukan malam ini dan Tuhan itu suka sekali dengan orang-orang yang berkumpul, either itu offline maupun online, diniatkan untuk mengkaji, menambah wawasan, belajar sesuatu hal yang baru, bisa jadi yang baru, dan saking senangnya mengirimkan para malaikat yang tugasnya dua, mendoakan kita, Amin. kita mengaminkan doa-doa kita. Thank you yang sudah Amin. on cam, Kang Rifki, ada Mas Moksin, salam kenal. Kang Yudi, apa kabar? Kang Edi, Kang Yudi, Kang Del, Barani, Mas Joko. Saya akan langsung saja menyambut atau melanjutkan dari Kang Hari. Mohon izin. Bismillah. Jadi betul, tema kita malam ini spesifik langsung ke jembatan komunikasi. Lebih tepatnya adalah kaitan dengan lintas generasi. Kalau bicara tentang komunikasi, ya gitu komunikasi mah. Kita semua, masa iya tidak berkomunikasi? Kita tidak bisa tidak berkomunikasi sebagaimana kaos yang saya pakai. Benar nggak teman-teman? Setuju. Setuju ya. Setuju, setuju. Saya mohon maaf kalau agak nge-lag. Memang di sini juga cuacanya kurang baik.
Mudah-mudahan lancar. Masih nge-lag kah? Aman, lancar, Kang. Dikit ya. Oke. Kalau kita bicara tentang Aman, komunikasi, mari Kak. kita bicara terlebih dahulu tentang makna dari komunikasi itu sendiri. Saya akan off dulu kamera supaya lancar. Makna dari komunikasi adalah respon you get. Artinya adalah upaya-upaya apa yang kita ingin atau perlu kita lakukan agar responnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, teman-teman. Tadi teman-teman melakukan sedikit jawaban atau mengeksplorasi jawaban dari apa yang ditanyakan oleh Kang Hari terkait dengan apa sih harapannya komunikasi lintas generasi. Kita punya harapan dalam konteks berkomunikasi itu kan percakapan yang diniatkan untuk mendapatkan respon yang kita inginkan. Contohnya tadi ingin bagaimana kawan bicara kita jelas, kemudian juga asertif, kemudian juga bisa jadi didengarkan, kemudian memahami. Yang paling banyak itu tadi terkait dengan saling memahami. Karena memang itulah rumus atau prinsip dasar dari sebuah komunikasi. Ini yang kita pakai dari Stephen Covey, yang kemudian kita tahu bahwa ini juga prinsip dari leadership. How we lead people dengan platform komunikasi. Perlu memahami terlebih dahulu sebelum kita dipahami. Tantangannya adalah bagaimana cara kita kemudian belajar komunikasi itu untuk memahami. Bukan belajar komunikasi jadi jago ngomong, bukan belajar komunikasi jadi pintar berdebat, bukan jago komunikasi menjadi lidah yang tajam, kata-kata yang tajam, menyakiti orang lain, menyakiti bahkan orang tua kita. Tapi belajar komunikasi, meningkatkan keterampilan komunikasi yang kemudian kita menjadi orang-orang yang mampu memahami orang lain dan orang lain dipahami. Berbicara tentang ingin memahami sebelum dipahami, boleh dong. Saya juga ingin memahami teman-teman yang hadir di sini. Kalau tadi Kang Hari sudah pakai Menti, saya mah langsung di chat aja teman-teman. Teman-teman teh hari ini, apakah Anda Gen X, Gen Y, atau ada yang Gen Z, atau ada yang Gen Alpha bahkan? Atau ada yang boomers? Jangan-jangan. Kita pengen tahu nih dari HCRD, saya juga termasuk. Agar kalau misalnya nggak ada boomers, kan berarti kita boomersnya nggak terlalu dispesifikan. Atau kita belajar untuk memahami boomers. Boleh teman-teman, silakan di chat. Apa Boleh generasi nih. teman-teman? Kecuali Kang Hari, karena saya udah tahu. Kang Hari itu generasi X yang berwujud millennials. Dan kadang-kadang Gen Z. Nah ini yang kemudian, sambil nunggu teman-teman chatting. Ini yang kemudian kita tidak bisa stereotyping dengan generasi. Karena saya mengenal, silakan teman-teman di chat ya, generasi apa teman-teman? Apakah X, Y, atau Z? Pengen tahu aja. Ada yang unik, ada genderuwo katanya gerakang. Emang udah ditulis gitu kok chatnya saya nggak muncul ya? Ada Kang nih, Gen Y, Gen Z, Gen X banget. Kalau saya genderuwo cenah. Wah, millennials juga ada, Teh Rani, Masya Allah. Ini milenial. Wow, ada orang yang udah sepuh nih. Dia guru saya mengajarkan tentang branding dan dia mengupdate sosial medianya, dia dia berkomunikasi lewat interaktif lewat sosial media dan saya bilang orang yang secara biological juga boomers boleh jadi, tapi secara behavior, perilaku, cara komunikasi itu menunjukkan milenial sekali gitu teman-teman. Sehingga betul kata Kak Ari tadi bahwa kita sih nggak stereotyping, tapi juga kita nggak menyangkal bahwa setiap generasi itu memang ada tipikalnya, ada pengelompokan di sana. Dan Zoom saya masih masih loading, amankah teman-teman? Masih nge-lag Aman ya? kameranya, tapi suara aman, Kang. Oke, saya makanya mau saya hit aja dulu kameranya meskipun tidak bisa. Oke. Nah, teman-teman tadi kita sudah cek generasi kita dan juga ada beberapa generasi. Kita mau kontekskan dengan komunikasi. Artinya, kalau kita mau kontekskan ke dalam generasi, kalau kita mau kontekskan ke dalam komunikasi, boleh jadi saat ini, sampai saat ini teman-teman sudah banyak belajar tentang komunikasi. Termasuk bagaimana komunikasi berjalan. Di sini juga banyak teman-teman yang memang
concern dengan bagaimana mendevelop keterampilan komunikasinya, belajar listening, belajar questioning, belajar asking. Namun kemudian yang mau kita bahas malam ini adalah bagaimana cara komunikasi kita ketika kita perlu berperan sebagai seseorang yang menjadi jembatan komunikasi antar generasi yang begitu menjadi pembicaraan hari-hari ini. Oke, saya sepertinya perlu stop dulu sharing. Dan saya ini ngeloading nggak bisa diapa-apain, mohon maaf teman-teman ya. It's all about technical. Oke. Komunikasi ini diawali dengan, kalau teman-teman tahu kan tentang pertukaran kata-kata percakapan, right? Percakapan di antara satu dengan yang lainnya. A dengan B. Kita dengan kawan bicara kita. Dan ketika terjadi pertukaran kata-kata dan perilaku, kita namakan dengan percakapan, maka kemudian meningkat menjadi dialog. Dialog ini terjadi pertukaran bukan hanya kata-kata dan perilaku, tapi juga apa yang menjadi isi kepala. Tapi ini belum sampai menyentuh komunikasi itu sendiri. Lalu kapan Kang Pur sebuah percakapan itu menyentuh sampai level komunikasi? Ia bisa menyentuh sampai level komunikasi ketika terjadi pertukaran apa-apa yang ada di dalam dari pikirannya dia, perasaan. Oh. Wah, ini challenge banget nih untuk Bandung malam hari ini ya. Luar Yes. biasa. Kang Pur Jadi, ikut diculik sama alien. nah, jadi teman-teman di Bandung ini lagi di Bandung beberapa bagian Bandung ya. Tadi sore hujan besar, jadi satu dan lain hal sinyal datang silih hilang hilang dan datang silih Ya. berganti. Kayak gitu. Mudah-mudahan Kang Pur segera bisa masuk kembali. Tadi Komunikasi kita lagi diuji nih, Kang. oh, betul dan komunikasi itu mau nggak mau teman-teman semuanya selain mengeluarkan isi kepala, tapi juga ada media. Ya Yes. benar, ada media yang digunakan, ada yang langsung tatap-tatapan. Ada yang kemudian menggunakan alat by phone, by WA, yang sekarang ini karena tidak hanya berupa kata-kata, maka gesture verbal penting itu dijadikan emoticon, ya, dan kemudian emoticon juga itu juga kalau emoticon jarang digunakan, fix Anda berarti generasi X, karena generasi Y dan generasi Z itu pakai emoticon banget, ya. So, uh, uh, emoticon hadir karena media yang dipakai komunikasi itu jadi jauh lebih luas. Dan sekarang pun kita berbicara medianya sudah bukan WA, sudah bukan phone, tapi barangkali pakai laptop, pakai gadget, dan sudah Zoom kayak gini. Kenapa kemudian jadi penting untuk on cam? Karena supaya Anda bisa melihat keseriusan komunikasi orang yang berbicara dan mendengarkan. Begitu, mudah-mudahan Kang Purnya segera hadir kembali. Ya, tentu saja sudah hadir kembali dan ini Nah, adalah teknik terkait dengan bagaimana kemudian kita perlu perlu di mute videonya supaya Ya, lebih lancar lagi jalannya. Oke, sampai sama. mana tadi kita bahwa dialog itu belum sampai menyentuh sebuah komunikasi hingga komunikasi itu terjadi ketika bersama menggabungkan apa yang digabungkan. Yang digabungkan adalah apa-apa yang ada di dalam. Apa-apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Apa yang ada di dalam pikiran kita, perasaan kita. Dan tantangannya dalam konteks berkomunikasi ketika tadi teman-teman kemudian sharing apa yang menjadi challenge dari komunikasi, saya menangkap memang begitulah. Kita sering sekali ketika masih di level bercakap-cakap, tidak berkomunikasi, yang terjadi adalah ya kita merasa bahwa sudah berkomunikasi padahal masih bercakap-cakap. Kita masih merespon dengan paham kita sendiri. Paham kita sendiri itu contohnya seperti apa? Contohnya misalnya, kalau saya sering ngasih contoh tuh ketika saya janjian sama seseorang, kemudian di hari yang dijanjikan, orang tersebut jawab lewat WA.
Karena saya nanya, gimana bro hari ini janjiannya? Oke Kang, di Antos. Dan saya berangkat aja tuh ke tempat tujuannya. Sementara pada saat ketemu dengan orangnya, dia bilang begini, oh udah datang? Iya kan tadi bilang di Antos. Oh di Antos tuh maksudnya tungguin berita berikutnya. Karena saya merespon dengan paham sendiri bahwa kalau ditunggu itu artinya orang udah nungguin, padahal belum tentu. Dan itu yang kemudian tidak berkomunikasi, walaupun bercakap-cakap, walaupun berdialog. Kemudian dalam komunikasi ini apa yang kita upayakan supaya responnya sesuai, kita tidak berupaya untuk memahami. Kalaupun kita berupaya memahami, sering sekali kita tergesa dalam memahami. Sehingga kita luput pada hal yang detail, teman-teman. Berapa banyak di antara kita yang kemudian langsung menyimpulkan segala sesuatu yang luput bertanya. Apakah Hmm. kemudian, apakah kemudian saya yang sudah belajar komunikasi kayak gini masih terjadi beda paham, salah paham? Ya, sering. Karena apa? Karena ketergesaan dan merasa paham. That's the problem. Dan belajar komunikasi tentu belajar tentang keterampilannya, tentang skillnya. Nah, malam ini izinkan saya untuk sharing kepada teman-teman, ternyata bukan hanya tentang keterampilan kita. Ternyata bukan hanya tentang bagaimana kita listening, bagaimana kita questioning. Jauh lebih dalam dari itu. Kemudian, kita perlu dari sisi kitanya terlebih dahulu. Dari sisi bagaimana cara kita memahami diri kita, self, rather than teknik. Kalau kata Jim Collins, beliau menyatir ketika Good to Great ya. Bukunya Good to Great itu bilang adalah who first then what. Kalau tubuh kita ini adalah sebuah tim, bagaimana cara kerja sebuah tim ketika kita mendengar, ketika kita ngomong kan di dalam tubuh kita ini ada bagian-bagiannya yang kemudian kita merespon sesuai dengan cara kerja mekanisme di dalam tubuh kita. Kitanya aja yang mungkin saya sendiri, mungkin teman-teman juga boleh jadi ada penyadaran di malam ini. Bagaimana sih cara kita bekerja merespon segala sesuatu di luar itu? Ternyata ada yang kerja ya loh di dalam pikiran kita tuh, di dalam panca indera kita tuh bekerja banget dan quality of communication is depend on bagaimana cara kerja di dalam pikiran kita. So teman-teman, saya mau bahas tentang self-nya terlebih dahulu. Cuman memang karena the meaning of communication is the response you get dan ini adalah perlu accept dengan ketiadaan kamera on saya. I don't know why. Saya minta teman-teman respon dengan unmute saja. Kalau saya bilang lanjut, teman-teman langsung bilang cus atau gas. Lanjut teman-teman? Cus, Cus, gas. Kang. Gas ya. So, malam ini, rather than about technique, how to communication, saya ingin mengajak teman-teman kepada bahwa it's all about bagaimana diri kita, self, untuk kita bisa kenal terlebih dahulu in terms of bagaimana cara kita komunikasi. Kata Aristotle bilang, know yourself is the beginning of all wisdom. Wisdom artinya kita menjadi bijak, kita menjadi more than our generation is what. Lebih dari sekadar tujuan-tujuan komunikasi itu sendiri. Nanti kita cek tujuan kita komunikasi itu untuk apa sih. Teman-teman, ini kalau misalnya waktunya lebih lapang, sebetulnya ada bagian dalam diri kita itu ada 8 dimensi bagi teman-teman yang sudah pernah belajar. Ada framework namanya Matrix. Buat Kang Rifki, Mas Ence, itu kita udah belajar tentang Matrix. Bagi teman-teman yang belum, insya Allah mudah-mudahan ada pertemuan nanti di sesi yang lebih panjang. Salah satu Matrix itu ada dimensi yang kita bahas malam ini yaitu self. Self, dalam konteks komunikasi dan jembatan generasi, salah satunya dari self ini ada namanya nama atau identitas. Teman-teman, dipanggil siapa oleh istri? Dipanggil siapa oleh anak, dipanggil siapa oleh teman-teman, tentu berbeda, benar nggak teman-teman? Walaupun nama teman-teman cuma satu namanya, saya namanya Purnama, tapi di rumah dipanggil Papi, di, oleh Kang Hari dipanggil Kiai. Siapa orang di sini yang memanggil Kang Hari bukan Kang Hari, tapi Panda. That's the name yang mengidentitikan diri kita. Dalam diri kita, self, itu dipanggil. Bahkan untuk mendekatkan kita ketika berkomunikasi dengan seseorang, berapa banyak di antara teman-teman yang memanggil nama teman-temannya dengan nama bagaimana anaknya memanggil dia. Misalnya teman-teman yang kenal memanggil
Kang Hari itu bukan Kang Hari tapi Panda. Nah, itu kan mendekatkan sekali. Kita kita menjadi memahami. Oh, saya keklik ke sini ya. Ada yang mau nambahin nggak Kang Hari? Gen X itu biasanya selain brosis apa? Itu brosis itu mulai dari Gen X nggak sih? Nggak tahu ini saya. Ya, heeh. Dulu kan baby boomers mah tua, nyonya, bung, nona, brur. Ada yang tahu nggak bro? Nggak tahu. Mungkin di sini nggak ada baby boomers. Ya. Dan saya sama tim namanya Arvan itu, dia millennials banget waktu awal-awal develop program. Saya manggilnya Gan. Pernah dengar Gan? Gen Z, guys, cowok. Kaskus Bagus. banget ya, Kang. Ya, Kaskus banget itu. bagus banget. Milenial kan zaman-zaman bagus. Ada yang mau nambahin nggak? Gen Z itu panggilannya apa sekarang ini? Selain selain guys, karena dia udah mulai apa ya? Terus kan ada yang kasar juga. Ada juga yang memanggil. Saya melihat handphone anak saya ya, keterbuka gitu. Lihat dia kok manggil manggil temennya namanya Dennis kok manggilnya Rizwan. Itu kan nama bapaknya King karena saya kenal dengan namanya. Iya Pi, ini pada manggil nama bapaknya. Ingat gak sih teman-teman? Kita manggil nama bapak gitu. Sekarang tuh anak Gen Z, Gen Z akhir sih King. Dia manggil nama temennya itu nama bapaknya. Itu zaman papi juga gitu. Manggil orang tuh pakai nama bapak. Oh, papi dulu dipanggil siapa? Dulu dipanggil Asep. Emang Aki namanya Asep? Bukan, papi itu Asep karena Kasep. Langsung King saya senewan, bete gitu. Setelah nama, teman-teman yang menjadikan identity, penting nggak sih nama panggilan dalam konteks komunikasi, dalam konteks lintas generasi? Iya, supaya kita jadi paham ternyata cara generasi memanggil nama itu berbeda. Dan komunikasi itu ketika panggilan itu jadi ngaruh. Berapa banyak di antara teman-teman yang senang ketika misalnya dipanggil Pak Haji, Bu Haji ketika jualan kan datang ke Tanah Abang panggilnya Pak Haji. Bahkan karena milenial dan Gen Z itu kenapa dipanggil kakak? Karena transaksinya online dan nggak sempat untuk nanyain gen gendernya. Akhirnya kan kakak secara universal. Dan bicara komunikasi, bicara self, bicara tentang identity. Dan di atas identity ada namanya peran. So, I mean, bukan di atas. Artinya, dalam konteks diri itu, selain identity, ada juga peran. Peran itu apa sih? Peran itu kayak jabatan, kayak kakak, adik, kan itu peran. Peran itu ada peran yang kita tidak sadar atau kita tidak meminta. Ada yang memang secara sadar kita mengambil peran. Ada yang mendapatkan peran, ada yang mengambil peran. Dalam konteks komunikasi, peran menjadi salah satu aspek ketika kita menjadi siapa, berkomunikasi dengan cara apa. Kita berkomunikasi sesuai dengan peran kita. Saya hari ini sebagai fasilitator pembelajaran, dengan intonasi, gaya bicara, itu memang sesuai dengan seseorang yang fasilitator. Tapi ketika sama istri kan nggak begitu. Peran, contohnya, misalnya, teman-teman ada yang pernah nonton Eh, Preman Pensiun? ya wes. Yo, wes. Preman pensiun itu kan ada yang salah satu premannya itu kemudian dia galak, tapi ketika ditelepon sama istrinya, bebek gitu. That's peran. Ada yang jenderal misalnya di pasukan dia tegas, tapi kan sampai rumah dia intonasinya berbeda. Pun demikian generasi. Generasi punya konteks dalam konteks profesional ya teman-teman. Kalau di sini beberapa saya lihat ada dari korporasi. The way we communicate ketika generasi berbeda tentu sangat berbeda karena peran-peran dalam setiap generasi pun berbeda, jabatan dan pekerjaan pun berbeda. Bayangkan di baby boomers itu kan pekerjaan profesi itu ada guru, dokter, meskipun sampai sekarang masih ada ya. Dan hal-hal yang baru di baby boomers itu mulai ada programmer. Awal-awal, generasi Turbo Pascal, generasi Lotus, generasi pakai DOS, itu di awal-awal tuh. Saya masuk Gen X dengan Kang Hari. Saya tahun 99 itu saya lulus tahun 95 dan kuliah itu ngambil informatika teman-teman. Dan itu awal-awal komputer mulai mulai makin makin menjadi, mulai ada developer, mulai ada desain grafis. Dulu belajar pakai CorelDRAW. Saya belajar programan membuat program di BPR Karya Jantika Sadaya itu menggunakan Visual Basic, MySQL. dan and so on. Saya nggak akan lama-lama di sini. Kaitannya bahwa peran itu adalah eh, yang melekat kepada kita, yang boleh jadi tidak selamanya atau tentatif. Dan cara komunikasi kita sangat bergantung pada peran kita. Selain peran dalam konteks self, ada experiences. Bagaimana kata-kata kita, perilaku kita yang kemudian mempengaruhi cara kita berkomunikasi.
Sebagai 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 contoh misalnya ketika kita sebagai seorang Gen Z, cara kita cara mereka kita kesannya saya Gen Z ya. Cara teman-teman Gen Z ini berkomunikasi sangat saksing, sangat sangat kata-katanya sangat lugas, sangat simple. Bahkan bahkan kalau saya lihat ya, Gen Z itu saking simpelnya kalau saya lihat di chat itu beda tuh sama kita Gen Z. Ini bukan stereotyping ya, tapi faktanya demikian. Contoh aja tadi ketika ngomong setuju. S dan 7 udah buat mereka cukup. Dan mereka apakah apakah itu benar dan salah? Kan tidak ada benar dan salah. Setiap generasi punya caranya. Yang dimaksud cara adalah experiences, how they berkata-kata dan berperilaku, menunjukkan pesan, menunjukkan message. Sangat jelas sekali. Contoh dalam cara berkomunikasinya. Baby boomers itu menghargai tatap muka, teman-teman. Meskipun ada Gen Z yang suka tatap muka. Cenderung mendengar dengan sesama, menghargai hierarki, undak-unduk bahasa. Questioning pun langsung dia cenderung menghindari konfrontasi, sangat khawatir dengan konfrontasi. Makanya zaman dulu itu ada pantun, ada undak-unduk bahasa, ada ada pantun, ada sisindiran untuk menyindir sesuatu itu nggak zaman sekarang di sosmed naik di kayak Kang Hari gitu di story gitu berani yang saya belum berani gitu. Dulu nggak ada. Dulu itu ya pakai sindir-sindiran gitu, pakai pantun. Kemudian cara berkomunikasi Gen X ya lebih langsung lah, lebih lebih bertanya lebih lugas dan kritis karena dia punya background tadi yang Kang Hari sampaikan itu, makanya hasilnya pragmatis. Sekali lagi ya teman-teman ya, ini bukan stereotyping tapi kita kita memahami setiap generasi. Oh, pantesan ya, dia kok sungkan ya. Oh, pantesan ya, saya di chat kok mintanya ketemuan. Lah memang begitu. Millennials kolaboratif juga sama kayak Gen Z, almost mostly ya. Menyukai komunikasi dua arah, umpan balik, terbuka pada ide-ide baru, menghargai keragaman, cenderung kurang formal. Artinya millennials ini mulai agak-agak santai. Teman-teman perhatikan, kantor-kantor sekarang udah jarang banget pakai dasi. Millennials ini bawaannya benar-benar casual. Udah jelas lah, pakai kalau formal dikit dia kaosnya terus keluaran pakai blazer, udah pasti tuh bawa bawa kopi. Tergantung tingkatan jabatannya. Kalau teman-teman banyak lihat di Reels itu, kopi. Gen Z lebih fleksibel, terbiasa dengan sesuatu yang multitasking, dan cara berkomunikasinya pun mereka lebih sangat digital, bahkan lebih cenderung sangat nyaman dengan online, dan mereka sangat menguasai. Bahkan cara-cara mereka mendeliver sebuah informasi, itu saya sangat belajar sekali, dan cara mendapatkan informasi pun demikian mereka. Teman-teman bayangkan ini baru-baru kemarin. The way orang Gen Z menyampaikan sebuah pesan, itu sangat simpel. Duduk di kursi, injek bola bliternya, kemudian bergaya seperti ini. Ini Gen Z banget. Mereka nggak babi bu langsung. Teman-teman kalau misalnya ada mau tanyain langsung dari sekarang supaya TDT bisa bisa mengakomodir ya. TDT bantu ya TDT ya. Oke. Supaya kita udah Siap ada Kang, aman. Siap. supaya Gas kita ada juga. ngobrol-ngobrol karena kan experiencing. Saya akan agak ngebut dulu. Nah, teman-teman tadi kan udah ada experiences. Nah, sekarang ada director. Dalam diri kita itu ada director. Director itu apa sih? Director itu yang mengatur, yang punya kendali. Kita sebutnya dalang, kita sebutnya sutradara. Kita ini disutradarai nggak tahu teman-teman. Karena kata-kata kita, perilaku kita, sadar atau tidak sadar, bagaimana kita mengatur apa yang mau kita sampaikan. Pertanyaannya adalah, coba cek teman-teman. Sering mikir dulu baru ngomong, atau setelah ngomong, terus mikir, gua tadi ngomong apa ya? Kita ini sutradara, kita ini directing. Apa yang kita direct? Kata-kata, perilaku kita sebelum kita merespon. Dengan cara apa? Dengan cek, apa ya artinya buat saya ya? Oh, sebelum saya respon, saya cek artinya ya. Karena directing ini adalah saluran antara ketika kita merepresent atau memasukkan segala informasi ke dalam alam pikir kita, dan atau kita merespon dunia luar, mempresentasikan apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi bolak-balik teman-teman. Artinya, ketika kita mendapatkan informasi dari luar, percakapan itu, kan kita masuk ke dalam pikiran kita.
Dan ketika kita merespon, kita mengambil dari apa yang ada di pikiran kita, di direct kita. Apa yang kita direct? Bagaimana cara kita mempresentkan dan bagaimana cara kita merepresentkan. Kualitas komunikasi dipengaruhi juga oleh bagaimana cara kita memberi arti. We are meaning maker. So, teman-teman, kalau kita saat ini masih ada beda paham, selisih paham, masih ada problem-problem teman-teman yang sudah dituliskan tuh, saya sempat tulis tuh. Problemnya adalah beda cara, kemudian problemnya adalah masih dapatin respon dibiarin, tata bahasa, sikap berkomunikasi, ada sungkan, ada senioritas. It's all about how you give meaning. Itu mempengaruhi sekali, teman-teman. Jangan-jangan sebetulnya kita bukan nggak paham, tapi kita nggak memberikan arti tentang apa yang kita dapatkan dari kawan bicara kita. Kata-kata orang itu kemudian kita berikan arti sebagai apa? Sangat berpengaruh dengan cara kita berkomunikasi. Kalau tadi kita bicara tentang identitas, siapa kita, bagaimana kita dipanggil, kemudian juga apa jabatan kita, peran kita sebagai siapa, sangat mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Sangat mempengaruhi juga kata-kata dan perilaku kita, experiences. Kemudian experiences kata-kata kita didalangi oleh bagian dari diri kita yang menjadi director. Si director ini pegangannya apa? Pegangannya teori, teman-teman. Pegangannya adalah latar belakang. Karena seorang dalang, seorang sutradara, kalau teman-teman yang HMC nih, kita lagi ada pergelaran namanya Hanoman Mencari Cinta. Dan di situ ada salah satu seorang namanya Prasetya Embrata, beliau sebagai dalang. Dalang ini megang apa, teman-teman? Megang naskah. Dan beliaulah yang orat-oret naskah. Siapa yang di sini yang tahu? Sekarang Hanoman Mencari Cinta sudah naskah ke berapa, Kang Rifki, Mbak Rani itu yang tahu. Yang akan dihelat tanggal 7 Desember. Nah, teman-teman, kita sebagai seorang director dari diri kita, senantiasa kita punya landasannya, teorinya, fundamentalnya, nilai-nilainya. Yang itu disebut dengan teori. Itu disebut dengan belief kita, values kita, nilai-nilai kita. Dan setiap generasi, kalau kita balikin lagi ke teorinya generasi, setiap generasi dilatari tindak tanduknya, kata-katanya, perilakunya, berbeda-beda. Sama sih, konsepnya mah, nama, peran, experience, director, teori. Hanya kemudian, apa sih yang membedakan kata-kata mereka, perilaku mereka jadi berbeda teh? Tujuan-tujuan mereka jadi berbeda, kenapa sih? Karena memang latar belakang. Setiap perilaku punya positive intention. Tidak ada kata-kata yang kemudian bisa kita kan artikan misalnya negatif. Termasuk mencuri susu di Indomaret gitu. Itu kan positif ya, negatif behavior ya. Tapi buat si pelakunya boleh jadi ada positive intention buat anaknya, buat survival, buat dia yang kemudian melanggar norma, melanggar itu beda, beda lagi. Dan dalam konteks komunikasi, setiap keputusan untuk memilih kata dan perilaku memiliki latar belakang dan boleh jadi sesuatu yang penting buat dirinya. Baby boomers, saya latar belakang udah tadi sama Kang Hari, perang dunia dan segala macam ya. Tapi dari situ menghasilkan apa sih dalam konteks komunikasi yang melatari values-nya? Bayangkan, baby boomers ini dia disiplin, kerja keras, dedikasi, loyalitas, penghormatan terhadap otoritas. Sehingga cara-cara berkomunikasinya sangat santun, sangat menggunakan moral dan etika ketika ia berhadapan dengan yang lebih senior. Karena memang dilatari hal-hal yang seperti itu. Kita nih generasi X, benar kata Kak Hari tadi. Atau udah gimana nggak krisis, saya 98 lulus kuliah 99 pas lagi-lagi cari-cari kerjanya itu pas krisis ekonomi. Tapi kemudian yakin kita terus cari kita survival. Dulu tuh zaman-zaman fried chicken itu berubah jadi ayam goreng tepung di Lamping itu jualannya kita Prancis itu dari mulai dolar nggak karu-karuan. Tapi kemudian menghasilkan cara-cara komunikasi yang lebih kemandirian, kemudian juga beradaptasi, kita mengutamakan resource kita.
cara-cara berkomunikasi dan juga cara kita mendevelop diri kita untuk survive. Artis-artis dulu buka kafe, masih ingat teman-teman? Ada yang masih ingat? Buka-buka buka kafe-kafe di Jakarta. Di Bandung juga Dago itu penuh dengan kafe-kafe yang transisi. Karyawan bank banyak di PHK waktu itu. Millennials, dia kolaboratif, optimis, kreatif, koneksi sosial, dan juga pengalaman. Dan mulailah terjadi namanya keragaman, inklusivitas. Tahun 2009 saya terakhir di perbankan itu sudah mulai pergabungan antara dua bank lokal bank lokal dan bank dari luar. Kayak saya kan bekerja di NISP. Waktu itu mulai masuk dari OCBC gabung. Niaga, teman-teman di Niaga gabung dengan CIM, merger. Nah, sehingga di dalam kantor itu ada yang dari Malaysia, ada yang di Singapura, ada keragaman di sana. Cara komunikasinya tentu lebih berbeda lagi. Gen Z lebih realis, mandirian, inklusivitas sudah ada, menghargai otentisitas. Sehingga sekarang Gen Z itu sudah tidak kenal lagi dengan suara yang agam. Kalau berkomunikasi itu perlu saudara-saudara, sahabat-sahabatku. Sudah nggak perlu lagi, mereka apa adanya aja. Tidak lagi dibuat-buat, lebih otentik. Teman-teman, kalau saya tuntaskan, saya minta teman-teman on mic lagi bilang lanjut. Lanjut? Gas, lanjut. Lanjut. Ya. Lanjut. Terakhir. Gaskeun. Kang Pur ini malah jadi naik ini peserta. Padahal Iya, besok iya tuh. udah berpikir keras ini teori, director, experiencers ya. Naon Peran, cenanya. Tapi ini identitas. saya nggak, saya jelasinnya Naon ngebut ya cenah teman-teman eta. izin ya. Saya Heeh. teman-teman izinnya ngebut ya bentar ya. Sampai tuntas dulu supaya kita ngobrol setengah jam kemudian. Nggak ada Kang Hari yang jawab nanti gampang. Saya lempar nanti Kang Hari yang jawab. Guys, terakhir ini, aduh ya, bayangkan dengan identitas saja kita mah nggak terlalu repot sepertinya masih aman-aman aja. Pas bagian peran nih teman-teman, banyak kemudian di antara kita yang tipe solengkrah. Tolong diterjemahkan Kang Hari. Pasolengkrah itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Em, apa ya Pasolengkrah ya? Peran itu Berselisih pendapat challenging kan artinya. ya Per pendapatnya. Riwat. Ya, karena kita nggak bisa switching peran itu sendiri kapan jadi siapa, kadang-kadang kebolak-balik, akhirnya kita emotion, akhirnya kita nggak jadi keren aja komunikasinya gitu. Yang saya ngajarin komunikasi yang kemudian di feedback sama anak saya, kemudian papi ngajarin komunikasi sama aku aja nggak pernah listening. Itu teh kan tentang peran saya gitu. Peran saya Edun sebagai yang ngajarin komunikasi, tapi kemudian di rumah begitu challengingnya untuk berkomunikasi sebagai peran seorang ayah. Experience apalagi. Kadang-kadang experience ini nggak selaras. Perannya apa, kata-katanya kayak gimana. Katanya ke anggota dewan, tapi ngomongnya kasar luar biasa, perilakunya sangat mengganggu orang lain, dan sangat tidak layak untuk menjadi contoh sebagai seorang dewan. Punten-punten, oknum artinya. Kemudian kendali director. Boleh jadi kita directless, kita nggak mampu untuk mengendalikan kata-kata kita. Berapa banyak di antara kita yang kemudian ya ya artinya kita tidak function komunikasi ini. Pan ada lagu zaman dulu, nggak tahu Kang Hari inget nggak lagunya? Bermata tapi tak melihat, eta gerah. Tahu nggak Kang Hari? Kita tuh punya mata tapi nggak function, kita tuh punya telinga tapi nggak dengar. Nah, ternyata kalau memang itu terjadi, dinaikin lagi lah namanya itu dalam diri kita ada yang namanya spiritualitas, teman-teman. Contoh, ini mah saya baru kemarin ya, ada perenungan orang buang sampah di sungai. Bukan berarti orang itu nggak tahu atau bahayanya buang sampah di sungai itu. Pasti tahu. Dan punya skillnya, kompetensinya untuk tidak buang sampah di sungai. Punya. Tapi apa yang nggak dia punya? Values yang tertinggi terkait dengan kontribusi ia pada lingkungan, spiritual. Nilai-nilai penting yang kemudian ia merasa diawasi oleh Tuhan, oleh Sang Penciptanya. Nggak ada itu. Makanya kemudian dalam konteks komunikasi, apa urusannya dalam diri kita ada spiritualitas. Boleh jadi ketika kita berkomunikasi, bukan hanya sekadar untuk memahami orang lain, bukan hanya sekadar untuk memahami lintas generasi, tapi berkomunikasi sebagaimana kita berkomunikasi ingin menjadi manfaat bagi orang lain. Sebagai hamba, sebagai pelayan Tuhan, yang kemudian aspek-aspek inilah yang menyentuh sampai ke level
sila spiritual. Nah, teman-teman, dari lapisan ini tuh ada 3 bagian. Jadi, kalau teman-teman lihat, mungkin ada di sini yang tahu ontologi itu kan berfokus pada sifat dan keberadaannya, ya. Jadi, komunikasi itu sendiri, komunikasi yang dianggap sebagai fenomena yang mendasari eksistensi manusia, interaksi sosial, identitas kita, peran kita, kemudian juga kata-kata kita, dan perilaku kita. Bagaimana kita berkomunikasi. Ada juga teleologi. Teleologi itu fokus pada tujuan komunikasi. Jadi lebih kepada relationship-nya. Bagaimana kita mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Dan spiritualis ini teologi. Bagaimana kemudian kita berkomunikasi untuk tujuan yang diilhami oleh nilai-nilai spiritual, belief kita, dan media aktualisasi kebenaran dan juga moralitas. Makanya kan ketika kita berkomunikasi itu perlu kemudian sadar bahwa bahwa kita ini berkomunikasi bukan hanya untuk tujuan diri kita, tapi juga bagaimana membantu orang lain, kita memfasilitasi pembelajaran orang lain, sehingga kita men-stretching diri kita sesuatu yang tidak nyaman, karena kita kemudian challenging untuk memahami seseorang, tapi percayalah bahwa itulah kerja-kerja kita untuk menyentuh sampai level kesolehan kita. Teman-teman, kalau saya kenapa ditanya bersemangat untuk terus menggali ilmu komunikasi dan sampai sekarang masih sangat passion sekali untuk belajar komunikasi, karena saya ingin orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang bertemu dengan saya, orang-orang yang belajar berkomunikasi dengan saya, memiliki kehidupan yang lebih baik, memiliki sesuatu yang valuable buat keluarganya, menjadi contoh buat anak-anaknya, sehingga mudah-mudahan kontribusi kita bersama menjadikan orang-orang di sekitar kita bertumbuh dan karirnya sukses, kehidupannya lebih baik hanya karena memperbaiki cara-cara berkomunikasinya. Kata Mother Teresa tuh gini teman-teman, bicara baik itu kan eh, bisa bisa menjadi sebuah kekuatan buat kita yang kemudian jadi lebih punya dampak yang positif dan langgeng gitu. Yang sejalan dengan prinsip-prinsip kebaikan dan kasih sayang. Sejatinya kita telah berkomunikasi pada level spiritual. Kita menjadi insan yang dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang akhir-akhir ini jadi mahal, teman-teman. Dengan disrupsi, kemudahan sosial media, kemudahan aplikasi dan segala macamnya yang orang tuh untuk engage dengan anak-anak tuh juga lumayan challenging. Anak-anak bertanya kepada ChatGPT bukan kepada orang tuanya. Itu sesuatu yang perlu kita kita renungi, teman-teman. Saya ingin menyimpulkan apa yang ingin saya paparkan dan nanti kita diskusi lebih lanjut adalah dengan kata-kata ini, teman-teman. We are more than what generation we are. Iya sih, kita punya generasi-generasi pembeda. Tapi dalam konteks komunikasi, mari sama-sama kita mencari yang sama. Karena sejatinya kita sama-sama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya bisa muncul lagi sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Anda warahmatullahi bertanya, Kang Hari menjawab, gas. wabarakatuh. Dia berasa malam Jumat itu barusan terakhir ya, udah Iya, kayak tepuk tangan dulu Puntennya saya tuh atuh-atuh nah buat jadi gitu, padahal itu Kampur, corporate ya, teman-teman Kang Hari punten. semuanya. biasa. Masya Allah. Teman-teman, Siap. aduh, kalau saya Kang Pur, saya ngerasa banyak banget belajar hari ini. Mungkin untuk Rifki, untuk Teh Rani, ini udah beberapa kali ngedenger ataukah ini something new banget dari Kang Pur? Saya nggak tahu. Tapi gini teman-teman, Kang Pur, tolong benerin kalau saya nggak bener. Jadi untuk menjembatani komunikasi antar generasi ini, sebetulnya kita perlu ngelihat lagi ontologinya. Keberadaan komunikasi itu sebetulnya untuk apa, gitu ya. Yang kedua, teleologinya, tujuan komunikasi itu sebetulnya untuk apa? Dan yang ketiga adalah teologinya, spiritual. Kalau teologi, teleologi, dan ontologinya betul-betul
diinternalisasikan, jadi deh kita jembatan komunikasi antar generasi. Gitu nggak sih, Kang Pur? Iya, iya. Artinya kan kan balik lagi kalau komunikasi itu selaras ya Kang Hari ya antara peran kita, identiti kita, kata-kata kita, dan tujuan-tujuan mulia kita dalam berkomunikasi. Hmm, Ya, ya itu. luar biasa. Kalau di kelas-kelas high class response, teman-teman semuanya, komunikasi efektif itu tuh komunikasi yang selalu efektif membangun sesuatu karena kita punya dua resep di dalamnya. Pertama, kita ngerti tujuan akhirnya apa, teleologi berarti ya. Mm-mm. Yang kedua, kita paham dengan siapa kita berbicara. Ternyata kita paham dengan siapa kita berbicara sehingga kita bicaranya dengan cara-cara yang dia emang suka diajak berbicara seperti itu dan kita ngerti tujuan akhirnya ini apa nih yang pasti terjadi, itu tuh baru komunikasi yang efektif aja. Belum sampai kepada titik spiritual. Untuk apa nih? Media aktualisasi kah? Untuk menceritakan kebenaran. Hmm. Jadi media kebenaran dan media moralitas. Belum nyampe ke sana. Yang biasa dikasih HCR di komunikasi efektif. So, makasih Hmm. banget buat malam hari ini, Kang Pur. Aduh, udah memberikan sesuatu yang cuma beberapa slide. Tapi bahkan dari karakteristik aja menceritakan tuh secara teleologinya jadi kayak gimana tuh value yang dipegang oleh para generasi yang berbeda-beda itu. So, teman-teman semuanya silakan dipersilahkan buat teman-teman yang mau bertanya kepada Kampur, mau bertanya ke saya, boleh. Supaya apa? Supaya jembatan komunikasi yang tadi teorinya Kampur sudah kasih, yang ternyata membentuk generasi itu jadi berbeda-beda karena ontologi, teleologi, dan teologinya juga berbeda-beda, supaya jadi jauh lebih membumi lagi, lebih bisa diaplikasikan lagi. Right after Anda tutup laptop Anda tutup handphone Anda jadi jauh lebih tahu gitu, menjembatani kalau Anda dengan anak Anda jelas pasti beda generasinya, gimana tuh jadi jembatan keduanya itu? Mangga, Kak Arida sudah langsung bertanya aja Nah, Kak udah Arida. ada tuh di kolom chat, Kak. Oke, Kata Kak Kak Arida. Arifina, contoh berkomunikasi dengan basis spiritual seperti apa ya, Mas Pur? Oh, luar biasa. Ketempuhan mungkin spiritual ya Mbak Rida ya. Ayo Ah, sia loh. Kang. Halo, siap. Kalau kalau saya melihat spiritual ini kan bukan tentang agama ya teman-teman. Saya yakin teman-teman juga sepakat. Agama itu kan cara. Artinya begini, pernahkah Mbak Arida kemudian ketika kita berkomunikasi tidak punya satu agenda atau tujuan apapun tapi lebih kepada sekadar untuk bukan hanya sekadar ingin memahami tapi lebih benar-benar hadir buat orang tersebut. Contoh, ketika kita misalnya level spiritual itu seperti begini. Misalnya kita untuk pasangan paling 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 sering itu pasangan. Seberapa kemudian kita benar-benar hadir mendengarkan tanpa judgement, tanpa ingin mengomeli, tanpa ingin kemudian menimpali, just be there for her atau for him. Yang kemudian peribadatan kita ini kan salah satunya dalam konteks berpasangan ya, menikah misalnya. Salah satunya kan berapa banyak yang punten ya challenging dalam rumah tangga itu dalam konteks komunikasi. Yang kalau kita tidak punya tujuan spiritual sebagai bentuk peribadatan, maka ya itu yang kita kita upayakan. Salah satu komunikasi yang berbasis spiritual. Jadi kita punya tujuan-tujuan yang more than just to understanding, more than just to communication, to saling saling bertukar pikiran, lebih dari sekadar itu. Tapi memang benar-benar hadir, benar-benar mengisi dari eh, kawan bicara kita atau pasangan kita, termasuk dengan anak. Saya punya satu video yang dari ini saya lupa masukkan ke slide. Jadi ada seorang bapak bapak today gitu pulang ke rumahnya, dia melanjutkan PR di rumahnya, sementara anaknya ngajakin main dan bapaknya itu ya berkecukupan sehingga memberikan anaknya itu sebuah VR. Jadi kamu main sama VR ya, Naya. Bapak lagi mau ngerjain tugas. Itu tuh drama Korea
saya saya rada tersentuh kalau ya kayak kayak gitu teh. Oh ya jangan-jangan saya berkomunikasinya masih saya kayak kayak gitu. Begitu Mbak Rida. Kang Ari nanti nambahkan yang paling lebih soheh lah secara sana. Silakan Kang Ari. Masya Allah. Baik. Saya akan menambahkan tapi dari definisi spiritual yang eh, diberikan oleh Kang Pur sebagai media aktualisasi, media berbicara kebenaran, dan media moralitas. Hmm. Media aktualisasi dulu. Kemarin itu dibahas tuh di apa di podcastnya Dr. Zain Hmm. bahwa Gen Z ini pengen banget, kita ini pengen banget mengaktualisasikan diri, Hmm. tapi kita nggak pernah kenal diri. Hmm. Lantas yang teraktualisasi apa kekinian itu? Lantas yang teraktualisasi kekinian itu adalah kegalauan-kegalauan, kerisauan-kerisauan, kemarahan terhadap segala sesuatu. Itu yang diaktualisasikan dan itu dianggapnya aktualisasi diri. Hmm. Ketika kita berbicara tentang aktualisasi yang kita nggak tahu sebetulnya diri kita ini kayak gimana, itu tuh bukan komunikasi sih. Hmm. Bukan komunikasi yang levelnya itu spiritual. Enggak. Hmm. Gitu. Komunikasi yang levelnya spiritual itu adalah komunikasi yang kita tuh tahu banget. Karena kalau Aristotle tadi, kebijaksanaan itu dimulainya dari kenal sama diri. Pantes kalau kenal diri itu Kang Pur itu tadi masukinnya di mana ya? Ontologi apa teologi ya? Teleologi ya. Tapi Teleologi. itu Meaning. itu itu meaning, itu dasar banget, itu basic banget gitu. Nah, Hmm. ketika berbicara tentang spiritual, berarti itu bukan lagi tentang sadar diri, karena sadar diri itu masuknya di level yang sangat basic, teleologi. Hmm. Tapi ini sudah teologi. Teologi itu berbicaranya bukan hanya untuk aku, sudah lepas dengan keakuan. Bicaranya adalah untuk orang-orang yang mendengarkan kita. Itu komunikasi. Contoh simpelnya adalah kalau tadi bicara sama istri itu bukan untuk saya didengarkan. Bicara sama istri untuk membuat istri jadi worth it, merasa dia itu jadi orang yang paling worth it, paling layak untuk saya dengarkan. Itu berbicara sama pasangan. Ketika saya berbicara dengan pasangan, bukan untuk supaya dia memahami saya saja, tapi terlebih dahulu saya berusaha paham dan membuat dia jadi layak didengarkan, merasa dirinya layak didengarkan. Saya sudah mulai masuk ke spiritual karena saya sudah bukan menghilangkan ego, tapi memanage ego saya ke samping, kemudian mengedepankan hal yang lain. Media aktualisasi itu seperti itu. Media, kemudian saya ingin menampakkan moralitas, itu seperti itu. Dan ada keunikan, Kang Pur, ada Hmm. keunikan di dalam komunikasi, paradox in communications. Bukan semata-mata orang yang paling banyak bicara loh, yang Ya. ternyata paling punya pengaruh besar, enggak. Tapi orang yang benar-benar mendengarkan dengan seksama, melemparkan pertanyaan dengan dari apa yang dia dengarkan, kemudian mengizinkan orang yang ditanya itu menjawab. Bisa jadi yang paling spiritual malam hari ini adalah orang yang bertanya. Hmm. Ya, Ya. kami bisa jadi nih supaya gaya aja gitu. Saya bisa jadi supaya gaya aja tuh ngejawabnya. Tapi yang paling spiritual adalah Kak Arida, karena Kak Arida juga sebetulnya sudah tahu contohnya, tapi ingin memberitahukan kepada hal yang lain seperti kayak gimana sih contohnya. Niatnya itu bukan untuk Kak Arida sendiri, tapi Hmm. untuk orang-orang yang mendengarkan Hmm. yang ada di sini gitu. Itu spiritual menurut saya. Hmm. Ya. Contoh Kak Arida bertanya itu contoh spiritual banget. Thank you Kak Arida. Keren. Insya Allah. Mantap. Mantap tuh Liti. Makasih Kak Arida untuk pertanyaannya. Ada Dui lagi atau mantap teman-teman? kuliti itu ya. Hmm. Mantap tuh Liti, cakep tuh Liti. Hayu, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin satu pertanyaan lagi boleh ya Kang ya? Sebelum Boleh, boleh. berakhir. Boleh. Di unmute langsung boleh. Unmute Gas. aja langsung diskusi. Langsung yuk biar 52 loh bertahan loh. Ini padahal mumet ini ngomong cuma komunikasi doang, cuma gitu-gitu aja. tapi Kenapa Pak sepanjang Kangpur itu nggak dan gitu-gitu aja nih komunikasi, iya. jadi ada ontologi, teleologi, dan teologi. Oh ya, nah jadi ngomongin itu ya Kang Arya. Kenapa
Wah, sekarang komunikasi ini jadi berlapis-lapis, tapi seperti itulah kita karena kita ingin jadi jembatan yang kuat ya, perlu punya pondasi yang kuat. Gitu, Mangga kalau ada pertanyaan lagi Mm-mm. kita. Silahkan, boleh. Ada pertanyaan lagi yang mau on cam langsung juga boleh banget ya. Ini kalau dilihat dari wajah-wajah yang on cam pada ini Kang, dahinya tuh. Pada mengerutkan. Heeh, ini tuh lagi ngomongin apa, Cina gitu. Tapi dapat sesuatu tuh. Teh Rani mah senyum-senyum sendiri karena udah pernah belajar. Tapi tadi Iya. katanya bilang kalau yang udah yang disampaikan barusan tuh ada yang barunya, Cina. Ini beda. Oh, Ya gitu, coba Terani mana? Terani emang baru? Unmute nih. Nah, baru emang udah gitu. Udah kan? Teh Rani, Kang Rifki ya tadi ya yang bilang ya. Alah, aku salah. Unmute, teman-teman, unmute. Kak Rifki tadi ya. Oh, Bang oke. Kang Rifki. Rifki, iya iya. Oh Nah, iya ini iya. Bang Rifki. ini Kang Pur kemarin baru ngebahas komunikasi nih 2 hari, dan saya tahu komunikasi sama Kang Pur bahasanya lewat dari jam 5 dan lewat dari jam training pasti. Eh, ke- dan salah satu yang ikutan kelas Kang Pur hari ini bilang ada sesuatu yang baru. Can you imagine about it? Mudah-mudahan ini diniatkan sama Kang Pur sebagai niatan, bukan ingin dinilai keren sama orang yang sudah pernah ikutan, tapi karena memang ada sesuatu yang perlu banget dan ngefit banget dengan problem jembatan komunikasi antar generasi itu yang sekarang dikasih. So thank you Kang Pur, Masya Ya, Allah. sami-sami Kang Ari. Ya, Teh baik. Rani udah open Teman-teman, mic atau sok gimana? silakan Terani, Mangga. Ini mungkin ini apa curhat kali ya, curhat semoga bisa menghibur dede-dede Gen Z yang kadang-kadang sekarang jadi diomongin gitu Gen Z teh meni gini meni gitu gitu. Rani inget tahun 2015 betapa banyaknya video yang ngomongin tentang milenial. Hmm. Milenial itu adalah Video bentuknya ya, video bentuknya, catat. ya video ada di YouTube soalnya bisa dicari ya itu ngomongin tentang milenial yang milenial itu dibilangnya teh kaum pemalas. Terus Hmm. mereka itu tidak mau kerja, maunya bisnis tapi nggak gerak gitu. Jadi dan itu juga yang terjadi sekarang para milenial ngata-ngatain Gen Z atau misalnya ada gap generasi itu. Jadi untuk dede-dede Gen Z bersabarlah karena bisa jadi 5 atau 10 tahun kemudian kalian yang ngatain Gen Alpha. Gantian. Itu bener, itu nasihat pertamanya bener sama, tapi ujungnya itu gak enak. Balas Mangga, cenanya kagian alfa ya. karena bisa jadi, Ini iya biar bisa jadi. bisa jadi jembatan komunikasi itu supaya akhirnya apa yang tadi tidak terjadi yang nggak terjadi saling ngatain tapi saling ngebangun gitu dan kita bisa memahami antar generasi itu memang ada ekspektasi dan akhirnya itulah yang bikin mungkin kekecewaan yang direncanakan gitu kemarinnya Kang Hari. Kekecewaan yang direncanakan. Huh, keren banget. Thank you. Masya Oke, Allah. Teh Deti, ini kayaknya udah jam 9. Mm-mm, Kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman lagi, eh, mm-mm. kita akan izinkan berikan mic lagi kembali kepada Kang Pur sebagai kesimpulan wrapping dari komunikasi membangun jembatan lintas generasi ini kayak gimana? Kang Hari, ini ada yang mau Ya, tanya. Satu boleh, Kak? boleh. Oh, dari kira itu tadi nggak ada pertanyaan. Ya, Teh Nisrina nih, kayaknya mau langsung open mic aja nih. Silakan Teri Nisrina, Mangga. Halo Kang Teh. Jadi baru kepikiran sebenarnya mau nanya apa. Kan kalau aku sendiri dari Gen Z ya, ya Gen Z yang suka dikata-katain itu gitu. Katanya susah kerja gitu kan. Bisa nggak sih kerja yang benar gitu. Nah, terus sebenarnya kalau dari kami mungkin ya, setidaknya untuk saya sendiri, kami paling tidak ingin untuk dikotak-kotakan gitu kan. Nah, kira-kira cara seperti apa, komunikasi seperti apa yang membuat lawan bicara kita atau yang lintas generasi ini merasa bahwa, oh ya nggak perlu mengkotak-kotakan dia gitu. Terima kasih. Oke. Thank you, Thank teknis. you, Kak Nisrina.
Mangga, mau Kang Hari atau Kang Pur yang menjawab? Ya, dari saya dulu ya, nanti Boleh. guru saya kemudian. Apa cara terbaik untuk memberitahukan kepada generasi-generasi sebelum Gen Z supaya kemudian mereka tahu bahwa kami tidak suka dikotak-kotakan. Yang pertama adalah tunjukkan bahwa kita bukan manusia yang ada di dalam kotak itu, gitu. Dibilang sama orang Gen Z kayaknya kurang deh inisiatifnya. Kan kemarin itu rilis tuh yang dari Euronews itu ya, 12 Oktober 2022. Beritanya di Eropa, di Amerika, tapi hebohnya di Indonesia. Ramai-ramai perusahaan memecat Gen Z gitu. Itu di Eropa, guys. Di Indonesia apakah demikian? Ada. Tapi banyak yang enggak loh. Kami kemarin menemukan ada seorang talent namanya Kak Mira, jadi pembicara juga Teh Mira itu. Eh, Dia Gen Z yang outliners. Nah, ini catat nih, Kak. Istilahnya adalah outliners. Yang berbeda karena dia bukan orang yang seperti dikata-katakan sama orang. Kalau tadi kata Teh Rani kan banyak videonya. Sekarang itu bukan lewat video tuh orang ngomong-ngomongin. Sekarang itu orang ngomongin itu lewat media, lewat Rio 1 menit, lewat feed, lewat TikTok, lewat segala macam, lewat meme, banyak banget. Nah, jadi lebih banyak apa namanya stereotypingnya. Gimana untuk menyatakan bahwa kami sebetulnya generasi yang tidak suka dikotak-kotakan? Pastikan Anda nggak seperti orang yang disebutkan di dalam kotak itu. Kalau ada orang yang menyebutkan, kalau ada generasi Gen Z itu kurang inisiatif deh, maka tunjukkan bahwa Anda itu adalah orang-orang yang penuh dengan inisiatif. Gen Z itu kayaknya susah diajak komunikasinya. Tunjukkan bahwa Anda nggak susah diajak komunikasinya. Bahkan Anda terbuka. Kalau nggak diajakin, Anda cari tahu. Gimana nih supaya saya diajakin, Pak? Gimana supaya saya diajak terlibat di dalam proyek ini? Anda kemudian ketika dibilang, oh Gen Z adabnya kayaknya kurang, maka tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang antusias untuk mendengarkan orang lain, kemudian punya adab yang kayak gimana sih yang ya tahulah setidaknya mencari tahu adab seperti apa yang diinginkan oleh Gen X dan Gen Y untuk mereka punya, untuk Anda punya, gitu Gen Z punya dan lain sebagainya. So, cara yang penting yang paling ngasih tahu itu kan tadi kalau kata Kang Pur, komunikasi itu bukan cuma tentang kata-kata, tapi tentang apa yang ada di pikiran Anda. Dan di pikiran Anda itu perlu disatukan dengan think in a certain way, feel in a certain way, act in a certain way. Nah, act in a certain way-nya ini ya perlu menjadi seseorang yang keluar dari kotak perkataan itu. Datangnya, Kak siapa yang tadi bertanya? Datangnya Dede, Dede Istrina. siapa? Ya, datangnya teknis Rina ke sini. Ini tuh sudah menunjukkan betapa teknis Rina itu nggak sama kok sama orang yang kebanyakan yang bilang tentang gengsi. Enggak, gila lu besok libur, dirimu masih belajar di sini. Kan edan pisan, gitu. Dan itu tuh talk louder than it, apa ya, it's louder than talk. Itu tuh lebih kenceng dibanding teknis Rina ngomong. Action yang teknis Rina buat malam ini tuh. Gitu. Enggak, selanjutnya. Mantap. Terima kasih Kang Hari. Kang Pur mau menambahkan? Ya, komunikasi bisa bekerja pada yang mengerjakannya. That's it. Bahwa kita tidak bisa tidak berkomunikasi dan kita nggak akan nyampe tuh sama komunikasi kalau kita tidak mengerjakannya. Maka kalau kita ingin kita perlu kalau kita ingin dipahami, kita perlu memahami. Kalau kita ingin didengar, kita perlu mendengar. Saudara-saudaraku yang super. Lanjut, ada pertanyaan lagi tuh di chat. Ya, ya, Siap, siap, siap. Tuh, makin malam malah makin rame ya. Nih, ada satu lagi pertanyaan ya tadi tuh ya di bawah ya. Dari Mas Vicky, yes. Kata Mas Diki, saya sudah komunikasi dengan cara nonverbal, baik mimik wajah, bahasa tubuh yang baik, intonasi yang pas, tapi lawan bicaranya malah, ih apaan sih, Cena. Kadang dengan cara tegas dan intimidasi malah bisa masuk. Gimana itu Kang Hari? Cena ini teh komunikasi dengan Gen Z. Gitu. Oke, thank you. Itu cara yang ngepas menurut siapa dulu?
Mm-mm. Itu cara yang ngepas menurut saya atau cara yang ngepas menurut dia. Kalau ngikutin apa yang dibilang sama Kang Pur, komunikasi itu adalah untuk kita supaya bisa mau memahami dia dan paham akan dia. Berarti kita belum paham dong. Kita pengen komunikasi kita diterima, tapi kita belum paham ternyata yang tegas itu, yang jelas itu, yang pendek itu lebih disukai. Kan kalau mimik wajah yang baik, sahabat-sahabat, itu memang cocok untuk yang tadi generasi kata Kampur, generasi yang memang pundak usuk basahnya itu jelas, gen baby boomers atau gen X gitu ya. Tapi kalau untuk Gen Z, dia lebih suka yang orisinil. Nah, originalitas Mas Biki itu yang kemudian banget diperlihatkan supaya mereka nggak bilang, kenapa sih lo? Ini tuh kenapa sih? Ih, kok gitu? Kan dianggapnya nggak orisinil. Pada ketika ngegas, tegas, oh ini orisinil banget nih, I like it. Gitu. Mau nggak Kang Pur ditambahkan? Ada dua hal. Yang pertama adalah resistant is the lack of rapport. Bahwa ketika ada penolakan, ketika ada rejection, ketika ada respon yang tidak sesuai, boleh jadi ada satu teknik dalam komunikasi namanya rapport yang kita akan belajar kalau ada waktu yang lebih tumanina. Satu itu, ada tekniknya namanya rapport, menyamakan dan segala macamnya. Yang kedua adalah, eh, saya lupa, astagfirullahaladzim. Yang ke namanya lupa gimana lagi ya. Yang kedua itu adalah bagaimana cara kita yang kemudian tadi itu apa namanya Kang Ri? Saya kok tiba-tiba lupa ya. Tolong diingatkan. Tentang apa tadi itu? Body language. Rapo, Kang, Perubah ya. Rapo. Rapo sudah. Oh my God, saya lupa. Eh, ya saya lupa. Kumaha kalau lupa. Nggak nggak apa-apa kalau lupa. Nanti kita cari dan temukan jawabannya. Iya, 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 ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Siap-siap, Kang. Tapi semoga tadi yang dari Kang Hari itu udah bisa menjawab dan yang dari Kang Hmm, Pur juga udah bisa melengkapi Rapo ya. gitu ya, Kak Biki ya. Gitu. Hmm. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 21:09. Masya Allah, mengapresiasi sekali lima Iya ya, puluh mohon orang maaf. teman-teman yang masih join di malam ini. Padahal besok udah mau libur, mau pada nyoblos gitu ya. Iya, Malam ini iya. tetap standby depan laptop untuk belajar itu keren banget. Dan ini adalah sesuatu yang perlu diapresiasi karena ini bentuk dari yang nyata gitu ya, dari komunikasi gitu tadi kata Kang Hari. Gitu teman-teman. Kang Prima, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah tidak Hadir. diculik lagi Kang Prim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menutup perjumpaan kita gitu ya, free class malam ini. Dan insya Allah Mm-mm. free class ini kita akan adakan kembali gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa adakan rutin gitu. Namun ada informasi juga dari Kang Prima mungkin yang mau Mm-mm. disampaikan, boleh? Eh, Siap. Betul, Teh Det. Insya Allah ke depannya kita akan rutinkan kembali webinar. Tahun lalu tuh kita hampir 2 minggu sekali, sebulan sekali itu ada Kang Hari ya. Tapi Ya, Benar. udah lama nggak ada dan kita berkomitmen nih mudah-mudahan sekarang menuju ke 2025 yang katanya gelap banget di 2025. Mudah-mudahan kita bisa terangkan dengan webinar-webinar yang mencerahkan buat semuanya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di webinar selanjutnya, insya Allah ya. tapi teman-teman pengen nanya dulu dong, pengen nanya dulu, apakah Hmm. webinar yang seperti ini ada manfaatnya? Kalau ada manfaatnya, Ah, iya benar. yang berkenan mau datang lagi ketika ini kita regularkan 3 minggu sekali, sebulan sekali, sebelum foto bareng, tentu saja. Ada Ada dong, dong. ada banget. Sok. Sebelum sesi pengawetan, tenang-tenang. Nanti ada sesinya kita pengawetan dan wah banyak manfaatnya. Cina ada banget. Masya Iya. Allah. Kangen sih Kang. Kita udah lama banget nggak kumpul kayak gini ya. Kemarin kita sharingkan ke grup-grup juga alhamdulillah feedbacknya bagus. Menyambut sekali Kang Hari dan juga teman-teman trainer HCR untuk bisa kembali mengudara di webinar-webinar. Dan juga Mudara. mungkin mudah-mudahan bisa di pertemuan Saudara. offline ya nanti ya. Ya. Ya, Teh Det, Kang Hari, Kang Pur, dan teman-teman semuanya. eh Mengakhiri 2024
kita pengen ada sebuah event yang di situ nanti ada kelas Kang Pur dan juga Kang Hari. Ini kita Hmm. sengaja simpen di akhir 2024, di mana biasanya udah pada agak slow down, udah agak santai-santai. Nah, kemudian kita ingin menyambut 2025 dengan sesuatu yang mudah-mudahan bisa mencerahkan. Kang Hari dan Kang Pur akan hadir dengan sebuah kelas. Kelasnya ini tentang komunikasi, tentang leadership yang ini menjadi modul Kang Hari dan jadi modul Kang Pur yang kayaknya sebelumnya belum dirilis. Kalau sebelumnya ada yang pernah ikutan kelas Kang Hari, eh, ini akan menggenapkan karena ada materi Kang Purnya. Yang sebelumnya pernah ikutan kelas-kelas Kang Pur juga ini akan menggenapkan juga karena ada nuansa Kang Harinya di kelas ini. Jadi mudah-mudahan kelas yang nanti akan kita adakan ini jadi sesuatu yang menjadi bekal kita untuk menghadapi 2005. Kelasnya tentang apa? Ini namanya workshop Leading with Empathy. Materi yang tadi itu baru spill sedikit aja tentang materi yang nanti akan disampaikan oleh Kang Pur dan juga Kang Hari. Acaranya 2 hari, teman-teman. Di minggu terakhir sebelum libur panjang, Jumat, Sabtu. Sengaja kita simpan di situ, tanggal 19 dan 23 20 ya, Kang. Hmm. Mudah-mudahan ini nanti teman-teman bisa hadir untuk bisa bersama-sama belajar tentang komunikasi, belajar tentang tadi gap generation, dan mudah-mudahan jadi bekal kita untuk 2025. Investasinya berapa? Investasinya itu di 5,9. Ini investasi untuk 2 hari dengan para pakar dan juga praktisi, Kang Hari dan Kang Pur. Dua kekuatan dengan masing-masing punya kepakaran, insya Allah akan bergabung dalam kelas ini, Leading with Empathy. Nah, Membuat tapi sebuah buat teman-teman gebrakan gitu ya, mudah-mudahan, Kang ya. betul. Malam ini ada spesial investment itu di 4,47. Jadi dapat diskon 1,5. Dapat diskon 1,5 buat teman-teman yang mau ikutan malam hari ini. Boleh bisa langsung klik aja hcr.id/leading with empathy atau bisa hubungi Kak Hima. Itu nomornya ya di sini. 0813 1313 2300. Kak Hima tolong nanti di share di itu ya, di apa namanya, di chat Boleh, untuk boleh. linknya dan juga nomor kontak untuk nanti bisa dihubungi. Gitu. 2 hari teman-teman ini insya Allah di Bandung. Kita yang udah lama gak ketemu secara offline, ayo kita reunian. Yang baru pertama ketemu dengan HCR, kenal dengan Kang Hari, kemudian ada yang baru beberapa kenal dengan Kang Pur. Ayo kita kenalan lebih dekat di kelas ini. 2025 komunikasi kita harus lebih baik teman-teman. 2025 kita harus bisa lebih hangat, harus bisa lebih hadir dengan ya sesuatu yang katanya masih gelap banget Kang 2025 tuh ya. Tapi Hmm. mudah-mudahan ini menjadi bekal kita bersama. Buat teman-teman mangga yang mau ikutan boleh ikut di kelas ini, Leading with Empathy. Begitu, Teh Deti. Kang Siap. Hari, ada yang mau disampaikan ditambahkan? Iya, teman-teman, di dalam bisnis apapun, ketika kita berbisnis, berarti kita ini sedang memainkan sebuah games yang nggak ada pernah habisnya, nggak ada endingnya. Gimana caranya kita ini bukan mengalahkan eh, orang yang sama-sama jadi pebisnis di dalam industri yang sama. Enggak, kita nggak ngalahin. Tujuannya bukan ngalahin mereka. Tujuannya adalah bagaimana kita Mm-mm. ini bisa tetap menjadi pemain yang selalu jadi jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Namanya infinite player in infinite games. Nah, menjadi seorang infinite players, games yang infinite, eh, itu tuh perlu tahu caranya trusting team, ngebuat tim karena kita nggak bisa sendirian. Ini saat yang paling bagus banget untuk ngadepin 2025. Gimana supaya kita punya tim yang benar-benar sama-sama punya mindset yang sama sama kita dan bisa kompak luar biasa, luar dalam. Bukan nggak pernah ada perbedaan, tetapi bisa memfokuskan bukan kepada diferensiasi aja, bukan kepada hal-hal yang berbeda, tapi juga hal-hal yang sama, yaitu fokus kepada tujuan kita. Kalau saya sih pengen banget belajar dari Kang Pur tentang bagaimana building team, yang salah satunya itu jawabannya adalah leading with empathy. Itu kayak gimana sih? Leading with empathy, tapi juga bisa ngedobrak
bisa kemudian membuat kita jadi eksis, membuat kita jadi jauh lebih baik dari waktu ke waktu dibanding siapa? Dibanding diri kita sebelumnya. Itu Hmm. gitu dari saya. Thank you buat malam hari ini guys. Kang Pur, Terima ada kasih Alhamdulillah. Pur Kang teh udah Hari. nutup apa belum? Sudah dengan Kang Hari tadi udah great banget bahwa kita tidak bisa tidak empati, empati barang mahal sekarang, teman-teman. Jadi saya juga terus menggali dan neurosemantik ini, empati ini kan dampak. Empati ini sesuatu yang kemudian dampak dari apa yang kita upayakan salah satunya adalah dengan quality of thinking. Di empathy, leading with empathy ini, saya banyak akan kita sama-sama diskusi, belajar yang banyak mengambil dari framework neurosemantics tentunya, dan mudah-mudahan teman-teman juga menjadi khasanah dan skill baru buat teman-teman. Itu mungkin Kari. Hmm. Siap, terima kasih Kang Pur dan Kang Hari. Dan mudah-mudahan teman-teman yang berada di sini bisa ikutan gitu ya, nanti bisa join bagaimanapun caranya. Kalau ada niat untuk belajar lebih lanjut gitu, insya Allah nanti ada jalannya dan Allah. Oh, amin. Gitu teman-teman, sebelum mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini, kita sesi pengawetan dulu. Tadi katanya udah minta foto-foto, katanya Yuk, gitu. Yuk yuk. di on cam kan dulu, di on kan kameranya, biar kelihatan wajah ganteng, tampan, cantik. Nah, wih, Mas Hidayatullah, wih, online dari mana ini Mas? Oh, Dari rumah. oh lagi cuti. Hmm. Oke, boleh-boleh yang lainnya, ada yang mau. Nah, masih belum open mic semuanya. Oke. Kita menantikan biar nanti terawetkan ini wajah-wajahnya. Kalau kita malam ini udah belajar bersama. Wih, keren banget. Oke, boleh lihat kamera Oke, semuanya. Tersenyum. Satu, dua, yuk. Itu tiga. Satu, Kak dua, Nadia dari Yaman itu beneran apa tiga. Nadia Yaman nama itu ya? Sip, ganti Lagi. gaya. Satu, Tangannya dua, mana? tiga. Oke. Beberapa kali lagi. Bus selanjutnya. Lupa. Satu, dua, tiga. Sip, Oke. terima kasih banyak teman-teman yang udah join sampai akhir. Telepon. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di free class selanjutnya, insya Allah dalam waktu dekat. Dan kalau teman-teman bergabung di dalam grup WhatsApp ataupun sempat melakukan registrasi, nanti insya Allah akan mendapatkan reminder dari kami HCR ID untuk melakukan free class selanjutnya. Kita akhiri Thank dengan you. membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apapun yang kita dapatkan di Alhamdulillahirobbilalamin. malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita pribadi ataupun orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila dari Waalaikumsalam. kami ada kesalahan salah. Alhamdulillah. Terima kasih. Arida, makasih Kak Arida Oh sudah ya, Pak hadir. Ance, Pak Teguh, Pak Rifki, Kang Rifki, Kak Edi, makasih David, Kang Yudi, Sama-sama, Kak Kang Dama. Haris. Tuh, ada Kak Sama-sama, Harista. Kang. Ih, keren. Turun, Kang. Oh, nuhun Makasih. ya. Kasih Teh Iin, hatur nuhun sudah hadir itu Teh Iin itu Tuh, terakhir Kak luar Dokter Iri biasa. juga thank you.